Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bincang-bincang matematika berkaitan dengan aljabar, namun di awal sekali, ya. Awal sekali untuk menjelaskan tentang aljabar, dasar-dasarnya. Nah, untuk di sini saya akan menyajikan ini dasar dari apa ya? Dulu pernah membuat rancangan ya, buku aljabar gitu. Ya, dalam mempelajari matematika tidak lepas dari logika. Jadi logika sangat penting dalam matematika. Ya. Logika itu ilmu yang mempelajari tentang kaidah pemikiran. Logika berasal dari kata logos yang berarti pikir atau kata pembawa pikir. Mempelajari logika adalah mempelajari metode atau prinsip-prinsip untuk memeriksa ketepatan penalaran. Penalaran itu apa ya? Penalaran adalah kegiatan penarikan kesimpulan, conclusion, dari sebuah pernyataan atau lebih. Pernyataan adalah suatu bentuk penegasan atau pengingkaran yang mengandung sifat benar atau salah. Meskipun abad ini berkembang logika kabur atau fase logik atau fase logical, tetapi kebanyakan matematika berdasar pada logika biasa, yakni bahwa suatu pernyataan hanya dapat bernilai salah atau benar, salah satu, benar atau salah. Logika berkembang sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles adalah salah seorang ahli filsafat dan matematika yang mengembangkan logika pada zaman itu, kira-kira 400 sebelum Masehi. Pada waktu itu, logika terkenal dengan sebutan logika tradisional. Perkembangan logika selanjutnya terjadi pada pertengahan abad ke-18 oleh G.W. Leibniz ya. 1646 sampai 1716. Dianggap matematikawan pertama yang mengembangkan logika simbolik, yang kemudian banyak dipelajari matematikawan dan filsuf. Abad ke-19, George Boole, kira-kira tahun 1815 sampai 1864, berhasil mengembangkan logika simbolik. Buku yang berjudul Law of Thought mengembangkan logika sebagai sistem matematika dengan menggunakan sistem mengikuti hukum-hukum matematika. Tokoh lain yang mendukung perkembangan logika adalah Leonhard Euler 1707 sampai 1783, John Venn 1834 sampai 1923, dan Bertrand Russell 1872 sampai 1970, ya tentu ada lainnya ya. Berikut ini adalah konsep dasar logika yang sering digunakan untuk menarik kesimpulan dalam matematika. Maka menggunakan simbol, misalnya P dan Q, keduanya pernyataan. Pernyataan P dan Q itu simboliknya adalah P dan Q dengan lambang seperti ini, P dan Q. Adalah benar jika P dan Q keduanya benar atau salah untuk kondisi lainnya. Nah ini supaya menyingkat dari tabel ini kalimat ini. Pernyataan P atau Q, simbolik P, ya seperti P sini, P atau Q, adalah benar dalam semua kasus kecuali P dan Q, keduanya salah.
Implikasi adalah pernyataan berbentuk P maka Q atau jika P maka Q. Simbolik P dengan tanda panah yang kira-kira seperti ini, P maka Q. Implikasi adalah salah jika P benar dan Q salah. Dan implikasi benar untuk sebuah kasus lain. Dengan perkataan lain, implikasi dengan premis salah selalu merupakan implikasi benar. Ekivalen adalah pernyataan yang berbentuk P maka Q dan Q maka P. Biasa disingkat dengan P jika Q. Simboliknya adalah P lalu ada tanda panah bolak-balik seperti ini, P jika Q. Ekivalen P jika Q adalah benar jika P dan Q keduanya benar. Atau P dan Q keduanya salah. Untuk kasus yang lain, salah. Lingkaran negasi dari P, simboliknya adalah P, ada yang di atasnya itu ya, P strip itu, bukan P, adalah pernyataan tidak benar bahwa P. Lingkaran P adalah benar jika dan hanya jika P salah dan sebaliknya. Nah, dasar dari aljabar pun itu himpunan. Ya, harus menguasai himpunan atau set. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek. Objek itu disebut anggota, unsur, titik, atau elemen. Himpunan diberi simbol dengan huruf besar, misalnya A, B, C, atau dengan simbol lain yang ditentukan, misalnya dengan Z, NZ, A, R, dan sebagainya. Anggota himpunan diberi simbol dengan huruf kecil, misal A, B, C, atau alfa, beta, gamma. Misalnya A suatu himpunan, lambang A, ya seperti ini, seperti huruf E, anggota A ini dibaca A, anggota A. Memiliki makna A adalah anggota A. Dan B, seperti ini, E ada coreknya B, itu memiliki makna B bukan anggota B. Jika anggota suatu himpunan misalnya G adalah himpunan, maka himpunan G sering disebut kelas atau koleksi atau keluarga. Ya, keluarga G misalnya. Dalam hal ini anggota-anggota G diberi simbol huruf besar, misalnya A, B, C. Lambang G, anggota G, bermakna himpunan G adalah anggota G. Dan F, bukan anggota G, bermakna F adalah bukan anggota G. Nah, seperti itu dasar-dasar dari set. Ya, tentu saja supaya tidak memakan waktu lama, itu ini saya hanya membacakan dulu saja. Jadi intinya di dalam belajar aljabar, kekuatannya adalah harus paham tentang himpunan. Ini dasar sekali himpunan, ya. Nanti akan belajar yang lebih jauh lagi, harus paham tentang himpunan dan sifat-sifatnya dan berbagai hal yang berkaitan dengan himpunan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya nanti untuk dasar adalah fungsi. Dua hal ini, himpunan dan fungsi, nanti juga akan mendasari aljabar. Nah, karena itu pertama orang yang mau belajar mendalami aljabar, ya harus belajar tentang himpunan dan juga fungsi. Oke, sekian saja untuk tayangannya. Saya stop share di sini. Ya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas semuanya yang gemar aljabar, ya kalau mau belajar aljabar ya tahu lah sejarahnya, tahu logikanya. Pertama logika, sebab di aljabar adalah nanti berkembangnya di dalam belajar itu menggunakan logika. Dan sementara yang dipakai dalam pemikiran-pemikiran aljabar selama ini di sekolah di tempat kita di Indonesia dan juga di perguruan tinggi, ya menggunakan logika tegas, logika Aristotle, yaitu logika benar salah atau logika on off atau logika satu, yaitu benar, nol salah, 1-0 atau 0-1.
0 salah, 1 benar. Nah, itu yang digunakan. Kalau ada menggunakan logika kabur, itu tentu akan disusun dengan buku tersendiri, sehingga berbeda konsep nanti di dalam pemikirannya. Namun tetap saja kita berdasar pada suatu pemikiran, logika, dan penalaran. Karena itu untuk belajar aljabar yang lebih mendalam, siapkan diri dalam berpikir menggunakan pemikirannya dan juga menggunakan eh, penalarannya, logikanya, dan juga dari situ nanti belajar pada dasarnya adalah himpunan dan fungsi. Demikian mudah-mudahan manfaat bagi semuanya. Ya saya hanya sharing saja ya. Mudah-mudahan ada kemanfaatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.